Setelah membuka koper itu juga, bau busuk itu lebih menyengat lagi, lebih tajam lagi. Yang ada di dalam koper adalah potongan-potongan tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to the Kashaf Cells. Di video kali ini aku akan membahas suatu kasus nyata yang bermula dari sebuah video yang viral di TikTok, di mana video itu berisikan penemuan potongan-potongan tubuh manusia di dalam sebuah koper. Bagaimana kelanjutan kisahnya dan bagaimana kronologi dari kasus ini? Langsung saja, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kalbu kalian karena kita akan membahas kasus pembunuhan Jessica Louis dan Austin Warner. Kalian pasti tahu TikTok kan? Ya, tepat sekali. TikTok adalah sebuah aplikasi yang sangat-sangat viral dan terkenal pada saat ini, baik di kalangan anak muda sampai ke kakek nenek. Di aplikasi TikTok ini, pengguna TikTok dapat membuat kreasi sebanyak-banyaknya dengan membuat video-video atau konten-konten yang menarik dan unik. Dan mereka berlomba-lomba untuk memviralkan video-video mereka dengan membuat konten-konten seperti konten yang unik, konten komedi, konten lucu, konten edukatif, atau konten dance challenge mungkin, sampai kepada konten-konten misterius, konten-konten kriminal, dan pembunuhan. Salah satu dari konten-konten kriminal yang viral di TikTok adalah sebuah video yang berisikan penemuan potongan-potongan tubuh manusia di dalam sebuah koper. Kisah ini terjadi pada akhir musim panas tahun lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2020, di mana dua orang remaja perempuan di Amerika menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Randonaut. Aplikasi Randonaut ini adalah aplikasi yang memberikan petualangan-petualangan menarik kepada para penggunanya. Aplikasi ini pada dasarnya adalah aplikasi yang membawa kita ke sebuah petualangan yang nyata dan benar-benar random. Di aplikasi itu nanti kita dikasih titik koordinat GPS, di mana kita tuh harus pergi ke titik koordinat itu untuk menemukan petualangan kita sendiri. Baik itu petualangan mencari harta karun, atau mungkin petualangan berburu hantu, atau mungkin petualangan yang lebih menegangkan lagi, mungkin ada terjadi pembunuhan atau hal-hal yang menegangkan lainnya, bisa saja terjadi. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu yakin dengan aplikasi itu, apakah benar dia menyuguhkan kita petualangan yang nyata atau enggak. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ada yang pengguna aplikasi Randonaut ini, tulis di komen di bawah bagaimana pengalaman kalian menggunakan aplikasi ini. Oke, kembali lagi ke dua orang remaja tadi. Jadi, kalian tahu lah sekarang ini kita sedang berada di masa pandemi, di COVID-19. Dan itu tuh membuat sekolah tutup, toko-toko tutup, semuanya serba di rumah. Dan itu membuat dua remaja ini merasa ingin mencari suatu hal yang baru, suatu hal yang seru. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan aplikasi Randonaut untuk mencari petualangan mereka sendiri. Dari aplikasi itu mereka dapatlah titik koordinat GPS yang harus mereka datangi ke sana. Tepatnya, titik koordinat itu menunjukkan ke sebuah pantai yang bernama Alki Beach. Dan dalam misi petualangan mereka itu, mereka merekam perjalanan mereka dengan HP mereka. Akhirnya mereka jalan menggunakan mobil dan sampai ke Alki Beach. Akhirnya mereka sampai di pinggir pantai Alki Beach.
dan mencari-cari, menelusuri apa yang harus mereka dapatkan. Nah, di sana mereka menemukan sebuah koper besar berwarna hitam tergeletak di atas bebatuan karang di pinggir pantai. Nah, mereka yang sambil merekam video itu tertawa-tawa, kegirangan, mengira bahwa di dalam koper itu ada setumpuk uang yang menunggu mereka. Guys, we found a suitcase at the beach. Gotta go. I'll hold your stuff. Bro, wait, open it. Open it. It stinks, y'all. Tapi yang megang kamera HP ini, dia sadar bahwa ada bau yang sangat busuk berasal dari koper itu. Ya, karena manusia memang didasari dengan perasaan penasaran, curiosity, akhirnya dengan memberanikan diri membuka koper itu. Oh. Oh. Pokoknya setelah membuka koper itu, bau busuk yang keluar sangat-sangat tajam sampai membuat mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang aneh, merasa takut, merasa bingung, apa sih yang ada di dalam kantong ini sampai-sampai baunya tuh sangat busuk. Dan ini nggak mungkin bau sampah. Ya, mereka akhirnya jadi takut, mereka akhirnya jadi bingung. Apa sebenarnya yang ada di dalam kantong itu sampai baunya tuh sangat busuk, bau yang belum pernah mereka cium sama sekali, bau yang bukan seperti sampah busuk melainkan seperti mayat yang membusuk. Jadi karena mereka ketakutan, mereka menelpon polisi untuk mengecek koper itu. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Akhirnya datanglah polisi, dan polisi mengamankan lokasi yang dicurigai sebagai TKP. Look here, what's happening there? Dan saat polisi mengecek koper yang dimaksud oleh dua remaja itu, polisi mengkonfirmasi bahwa apa yang ada di dalam kantong plastik sampah yang ada di dalam koper adalah potongan-potongan tubuh manusia. Dan setelah polisi menelusuri lagi di dekat tempat penemuan koper itu, polisi menemukan satu koper lagi yang sama isinya, yaitu potongan-potongan tubuh manusia. Maksudnya, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa sebuah aplikasi bisa nunjukin kita ke lokasi yang benar-benar ada misterinya, dan lebih parahnya lagi, di titik koordinat itu ada sebuah koper berisi mayat. Kenapa aplikasi ini bisa tahu? Ada yang tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar di bawah. Next, setelah polisi menemukan dua koper itu, mereka membawa mayat potongan-potongan tubuh itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan setelah diotopsi, potongan-potongan tubuh manusia ini akhirnya dapat diidentifikasi sebagai dua orang. Yang pertama adalah Jessica Lewis, seorang wanita berumur 30 tahunan dan seorang ibu dari 4 anak. Sedangkan korban selanjutnya adalah Austin Warner. Austin Warner ini adalah kekasihnya Jessica Lewis, seorang pria berumur 27 tahun. Polisi menjelaskan bahwa TKP atau tempat kejadian perkara, tempat dibunuhnya Jessica Lewis dan Austin Warner, bukanlah pantai Alki, melainkan mereka dibunuh dulu di tempat lain, kemudian potongan-potongan tubuhnya dibuang ke pantai Alki itu. Dan dua gadis remaja ini yang mengabadikan seluruh momen petualangan mereka sampai ke penemuan koper itu,
mengupload video mereka ke aplikasi TikTok dan menggunakan hashtag-hashtag seperti hashtag criminal, hashtag crime, hashtag murder, dan hashtag-hashtag lainnya, sehingga video ini menjadi sangat viral dan ditonton lebih dari 30 juta kali. Walaupun sekarang videonya telah di take down oleh TikTok, tapi sebelum di take down, video ini ditonton lebih dari 30 juta kali. Wow. Dengan viralnya video ini, banyak netizen, banyak orang yang berpikir aneh-aneh tentang video ini ya. Pertama, ada orang yang berpikir bahwa kejadian yang ada di video itu cuman settingan belaka katanya. Ada juga yang bilang kalau misalnya dua remaja ini berhubungan dengan pembunuhan Jessica Louis dan Austin Warner. Dan lain sebagainya, pendapat negatif lainnya yang menyudutkan dua gadis remaja itu. Tetapi alhamdulillahnya, polisi di sana akhirnya mengkonfirmasi, membenarkan apa yang ada di video itu. Mereka juga tidak terlibat dari pembunuhan Jessica Louis dan Austin Warner. Dan yang lebih penting lagi, video itu bukan settingan, melainkan suatu kebenaran. Nah, setelah mayat diotopsi, telah diidentifikasi identitasnya, polisi lalu mengumumkan bahwa dari hasil otopsi, dua mayat ini diperkirakan dibunuh kira-kira pada tanggal 9 Juni 2020. Artinya 10 hari sebelum penemuan mayat itu terjadi. Investigasi akhirnya dimulai. Polisi di sana meminta keterangan kepada keluarga Jessica dan Austin, juga teman-teman dekat Austin, untuk mencari kebenaran dari kematian Jessica dan Austin ini. Mereka menanyakan tentang kehidupan Jessica dan Austin, menanyakan apa saja keanehan yang terjadi sebelum Austin dan Jessica ditemukan meninggal, sampai kepada di mana mereka tinggal, masalah-masalah apa aja yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan informasi lainnya. Jessica dan Austin ini ternyata menyewa sebuah kamar di rumah seorang pria berumur 62 tahun bernama Michael Lee Dudley. Dan mereka mulai menyewa kamar di situ pada tanggal 19 Desember 2019 lalu. Rumah itu berada di Berlin yang kira-kira 30 menitan atau 45 menitan dari pantai tempat tubuh Jessica dan Austin ditemukan. Berarti lumayan dekat ya, 30-40 menit itu. Dan mengenai anak-anak mereka, tidak ada artikel yang menjelaskan secara detail tentang anak-anak dari Jessica dan Austin ini. Tapi yang jelas, Jessica ini mempunyai 4 anak dari lelaki lain. Sedangkan dari Austin juga mempunyai memiliki satu anak dari perempuan lain. Dan dalam hubungan Austin dan Jessica sendiri, mereka tidak dikaruniai anak. Yang aku tangkap, Jessica dan Austin ini tidak tinggal bersama anak-anak mereka. Karena ya kalau misalnya mereka sewa cuma satu kamar, nggak mungkin cukup untuk 7 orang, untuk Austin, Jessica, dan 5 orang anaknya. Jadi yang aku simpulkan, Jessica dan Austin ini tinggal sendirian di rumah Michael. Kehidupan Jessica dan Austin ini rupanya terbilang rumit karena mereka tuh terlilit hutang. Dan Austin sepertinya punya masalah dengan geng. Kalian tahu geng kan apa? Pokoknya geng. Dan geng itu emang mengarahnya ya ke arah yang negatif kan ya. Austin juga terlibat dengan penipuan uang dan lain sebagainya. Pokoknya masalah-masalah tentang keuangan. Sampai dia berhutang ke sana sini, punya banyak utang ke orang. Dan dari masalah-masalah itu, Jessica dan Austin akhirnya mengalami depresi, anxiety, stres dengan masalah kehidupan mereka, dan merasa hidup mereka tidak aman.
mereka pernah bercerita ke keluarga dan juga teman-teman dekatnya bahwa mereka pernah didatangi sama geng itu di rumahnya Michael tempat Austin dan Jessica ini tinggal. Geng itu datang ke sana, mengancam-ngancam, mungkin juga memaki-maki, dan menodongkan pistol ke arah Jessica dan Austin sambil meminta uang mereka. Pokoknya saking kejamnya geng-geng, kalian tau lah gimana. Dan terakhir, Jessica dan Austin bertemu dengan keluarga mereka, dengan teman-teman dekat mereka. Dan saat mereka ketemuan itu, mereka selalu menceritakan, curhat tentang masalah kehidupan mereka, bagaimana mereka terlilit hutang, bagaimana perlakuan geng-geng itu. Jessica dan Austin ini menceritakan seluruh kejadian dari kehidupan mereka ke keluarga dan juga teman-teman dekat mereka, sehingga intinya tuh keluarga dan teman-teman dekatnya Jessica dan Austin ini memang mengetahui seluk-beluk dari kehidupan keduanya. Nah, for your information, Austin tidak punya HP, guys. Dan yang punya HP cuman Jessica. Jadi, kalau misalnya keluarga Austin atau mungkin teman-teman Austin ingin menghubungi Austin, mereka harus menelpon dulu atau mungkin menchat dulu, SMS dulu ke HP Jessica. Karena itulah, ayah Austin ini yang ingin bertemu dengan Austin nelpon ke nomor Jessica, tapi sayangnya telepon itu tidak pernah diangkat. Jadi telepon pertama nggak diangkat, telepon kedua lagi nggak diangkat, telepon ketiga lagi nggak diangkat. Jadi karena itu ayah Austin ini merasa sangat khawatir dengan keadaan anak-anaknya, merasa pasti anak-anaknya ini berada dalam masalah. Dan karena itu ayahnya Austin akhirnya pergi ke rumahnya Michael, tempat Jessica dan Austin ini tinggal, untuk menemui mereka. Sesampainya di sana, bukannya ketemu sama Jessica ataupun sama Austin, dia tidak mendapatkan apapun. Michael, si tuan rumah, si pemilik rumah ini, dia mengatakan ke ayahnya Austin kalau misalnya Jessica dan Austin terburu-buru meninggalkan rumah itu dan hanya membawa beberapa barang, sehingga barang-barang mereka kebanyakan masih tertinggal di kamar itu. Dan katanya Michael ini nggak tahu Austin dan Jessica pergi kemana. Austin dan Jessica tidak menghubungi Michael, tidak memberitahu Michael, dan Michael mengakui bahwa dia tidak bertemu lagi dengan Jessica dan Austin. Segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kasus ini aku pengen bikin jadi 2 part, jadi 2 bagian. Karena kalau misalnya aku bikin jadi 1 bagian tuh kayaknya terlalu panjang ya guys. Dan jangan lupa untuk support terus The Kasyaf Sales dengan cara like, comment, dan subscribe agar The Kasyaf Sales bisa terus menghasilkan konten-konten yang berkualitas bagi teman-teman semua. Dan kasus pembunuhan Jessica Louis dan Austin Warner akan kembali di video selanjutnya. So guys, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kalbu kalian, karena di video selanjutnya kita akan membahas kebenaran dari kasus pembunuhan Jessica Louis dan Austin Warner. Dadah, assalamualaikum.